Visi Indonesia Emas 2045 telah membuka banyak peluang bagi negara kita untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang. Akan tetapi terdapat satu hal yang perlu dipahami, yaitu Indonesia Emas tidak akan bisa tercapai bila tidak terciptanya generasi cerdas. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi negara adalah, sudah cerdaskah generasi kita? Tapi pun, saya, Putri Pujasamila, calon legislator Parlemen Remaja 2024 dari Dapil 2, Provinsi Lampung. Perlu kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan di negara kita masih belum bisa untuk mewujudkan generasi cerdas demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal itu dapat kita lihat dari kurang meratanya pendidikan di negara kita, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya angka partisipasi kasar atau APK untuk jenjang PAUD dan perguruan tinggi. Data dari Kemendikbudristek tahun 2022-2023 menunjukkan APK kelainan PAUD baru mencapai 45,87%. Tak hanya sampai di situ, APK ke perguruan tinggi berada di angka 39,37%, membuat Indonesia harus tertinggal dari beberapa negara ASEAN lainnya. Dalam hal ini, DPR memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada. Karena hukum selalu bisa memberikan solusi. Lalu, jika saya terpilih menjadi perwakilan legislator, saya akan membuat program dengan nama Ramu Cerdik, generasi muda cerdas berpendidikan, yang akan terrealisasikan bersama 3 fungsi DPR. Pada fungsi legislasi, Ramu Cerdik akan melakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk dapat menjawab tantangan pendidikan di era modernisasi. Kemudian penambahan program 1 tahun wajib belajar yang tadinya 12 tahun kini menjadi 13 tahun pada jenjang prasekolah atau PAUD. Hal itu dikarenakan salah satu indikator dari Sustainable Development Goals atau SDGs Number 4 Education adalah adanya perluasan akses universal bagi PAUD untuk anak laki-laki dan perempuan usia dini. Pada fungsi anggaran, Ramu Cerdik akan memastikan bahwa 20% dari dana anggaran pendidikan dari APBN yang tadinya hanya 3% dikelola oleh Kemendikbudristek akan naik menjadi 6%. Kemudian dari 6% dana tersebut, 3%-nya akan dialokasikan ke perguruan tinggi, sesuai dengan rekomendasi UNESCO. Bahwasannya, anggaran perguruan tinggi minimalnya 2% dari APBN. Hal ini bertujuan untuk mengecilkan dana UKT yang besar pada saat ini. Sehingga angka partisipasi kasar perguruan tinggi akan meningkat. Terakhir, fungsi pengawasan. Ramu Cerdik akan membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi undang-undang yang sudah direvisi dan mengawasi jalannya program yang sudah direncanakan, serta pengawasan terhadap alokasi anggaran pendidikan yang bekerjasama dengan BPK. Saya yakin bersama Ramu Cerdik kita bisa mewujudkan generasi cerdas demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Cerdaskan generasi muda demi masa depan bangsa.